Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang tamsil pada peristiwa Isra Mi'raj. Tamsil di sini artinya perumpamaan. Jadi tamsil itu merupakan bukti bahwa apa yang disampaikannya kepada manusia adalah benar. Nabi Muhammad diperlihatkan sekelompok manusia sedang bercocok tanam. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, siapa mereka kepada Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka dibalas dengan pahala yang berlipat hingga 700 kali lipat. Kemudian Nabi Muhammad mencium bau yang sangat luar biasa. Kemudian bertanya kembali kepada Jibril, bau siapa itu? Jibril menjawab, harum itu berasal dari seorang perempuan bernama Masyitoh. Masyitoh mati dibunuh Fir'aun karena mempertahankan tauhid. Dia tidak mau mempercayai Fir'aun sebagai Tuhan. Pada kesempatan yang lainnya, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang lelaki yang apabila menoleh ke kanan ia tersenyum, dan apabila menoleh ke kiri dia menangis. Kemudian dia menyapa, selamat datang wahai Nabi yang soleh, anak yang soleh. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, siapakah orang itu? Jibril menjawab, dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Di sebelah kanan dan kirinya adalah gambaran anak keturunannya yang akan masuk ke surga dan neraka. Setiap menoleh ke kanan dia akan tersenyum, tapi ketika ia menoleh ke kiri dia akan menangis. Kemudian Nabi Muhammad menemui hal yang mengherankan. Hampir setiap penghuni yang dijumpai menyambut hangat, tapi ada satu orang yang dia menjawab salam, tapi hanya sekedarnya, wajahnya tampak seperti orang marah. Ketika ditanyakan kepada Jibril, ia menjawab bahwa orang itu adalah malaikat Malik. Dia adalah penjaga pintu neraka. Kemudian pada keesokan harinya Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialaminya kepada Ummi Hani, saudara Nabi Muhammad SAW, meminta agar beliau tidak menceritakan kejadian itu kepada kaum Quraisy karena khawatir akan dicela akibat kebenciannya terhadap Nabi Muhammad. Tetapi Ummi Hani tetap menceritakannya kepada orang kafir agar sadar jika kisah disampaikannya akan mendapat pertentangan orang kafir. Tapi Ummi Hani tetap menceritakannya ke banyak orang agar mereka mengetahui kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah merasa siap, Nabi Muhammad berangkat ke Masjidil Haram yang menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin kafir Quraisy. Di sana bertemu Abu Jahal yang bertanya sambil mengolok, wahai Muhammad, apakah ada berita baru? Kata Nabi Muhammad, ada. Kata Abu Jahal, apa itu? Nabi menjawab, saya tadi malam pergi ke Masjidil Aqsa. Bagaimana mungkin kamu pergi di sana semalam dan pagi ini sudah ada di sini? Kata Abu Jahal. Nabi Muhammad berkata, iya, saya tadi malam pergi ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya Abu Jahal meminta Nabi Muhammad untuk menceritakan yang dialaminya itu di hadapan kaum kafir Quraisy. Nah, semuanya mengolok, ada yang bertepuk tangan, ada yang mengejek, ada yang tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, karena itu dianggap sebagai khayalan yang mustahil. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Selanjutnya kaum kafir Quraisy memanggil sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar untuk datang ke masjid. Setelah datang, Abu Bakar ditanya apakah percaya terhadap cerita Nabi Muhammad yang semalam pergi ke Masjid Al-Aqsa dan telah kembali lagi ke Mekah. Dengan mantap Abu Bakar mengatakan bahwa ia percaya. Setelah itu
Abu Bakar itu digelari As-Siddiq, yaitu orang yang mempercayai kebenaran. Kaum kafir Quraisy tidak puas dengan jawaban Abu Bakar. Sebagian dari mereka yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa saat berdagang ke Syam kemudian menanyakan gambaran tentang Masjidil Aqsa seperti apa. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad menceritakan semua ciri-ciri masjid tersebut kepada orang-orang kafir dengan tepat dan jelas, sehingga kafir Quraisy tidak bisa mengelak lagi. Tetapi walaupun sudah diceritakan, mereka tetap tidak percaya dan mengatakan bahwa jawaban beliau adalah karangan belaka. Kemudian tentang hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj bukan atas kehendak maupun kemampuan beliau. Allah lah yang mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa itu. Dibimbing dengan kehendaknya hingga dapat melakukan peristiwa luar biasa itu hanya dalam waktu yang singkat. Bahkan peristiwa yang berlangsung pada malam itu tidak menghabiskan waktu semalam penuh. Meski beliau merupakan tokoh penting dalam peristiwa luar biasa itu, namun Nabi Muhammad hanyalah seorang hamba Allah SWT. Nabi Muhammad merupakan hamba yang tunduk atas perintah Tuhannya. Di sini ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu satu, membuktikan kekuasaan Allah, bahwa maha besar Allah dengan memperjalankan hambanya Nabi Muhammad menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad. Yang kedua, memperlihatkan kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad, menyaksikan bahwa keadaan alam semesta di luar bumi ini maha karya, maha agung, maha pencipta. Manusia hanyalah makhluk yang sangat kecil ilmunya dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Yang ketiga, menghibur kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, karena pada saat itu Nabi Muhammad ditinggal oleh Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Peristiwa itu juga sering dikenal dengan sebutan Amul Husni atau tahun kesedihan. Nomor 4, menguji keimanan kaum muslimin terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi ukuran keimanan umat Islam. Kalau yang kelima, memperkuat keyakinan Nabi Muhammad untuk terus tetap berdakwah sekalipun menghadapi banyak rintangan. Nomor 6, membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Nabi Muhammad meneruskan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para rasul sebelum beliau. Yang ketujuh, mengerjakan sholat merupakan hikmah terbesar yang harus diambil bagi umat Islam. Sholat merupakan satu-satunya ibadah dalam Islam yang mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang paling utama yang diperintahkan kepada umat Islam jika dibandingkan dengan ibadah yang lain. Salat sebagai pesan inti Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kaum muslimin. Pada saat itulah Nabi Muhammad menerima perintah salat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Seperti yang telah disebutkan, Nabi Muhammad ini mendapat perintah salat ketika beliau berada di Sidratul Muntaha saat sedang Isra Mi'raj. Pada mulanya Allah memerintahkan salat itu sebanyak 50 kali. Awalnya perintah itu diterima saja oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika beliau bertemu Nabi Musa, ditanya tentang perintah Allah yang disampaikan kepadanya, Nabi Muhammad mengatakan bahwa dirinya diperintahkan menjalankan salat 50 kali setiap hari. Nabi Musa kemudian meminta Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah dan meminta agar kewajiban itu dikurangi, karena menurut Nabi Musa, umat Nabi Muhammad itu tidak akan sanggup melakukan perintah itu. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Allah, memohon kekeringanan sampai akhirnya perintah sholat hanya sebanyak 5 kali. Setelah itu Nabi Muhammad merasa ketika bertemu dengan Nabi Musa lagi supaya meminta dikurangi lagi. Tapi Nabi Muhammad merasa malu jika terus-menerus menawar perintah Allah. Akhirnya sholat diwajibkan hanya 5 kali dalam sehari semalam. Sekalipun hanya 5 kali, tapi pahala yang diberikan sama dengan pahala sholat 50 kali.
Tata cara sholat 5 waktu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Pertama, mula-mula Jibril mengajarkan sholat subuh 2 rakaat yang waktunya itu pada saat subuh. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan sholat zuhur 4 rakaat yang pengerjaannya pada tengah hari. Kemudian sholat asar 4 rakaat yang waktu pengerjaannya sekitar menjelang sore. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan sholat maghrib yang waktu pengerjaannya pada awal malam. Berikutnya adalah sholat isya 4 rakaat waktunya ketika menjelang malam setelah sholat maghrib. Nabi Muhammad meminta agar setiap muslim mengikuti tata cara sholat bagaimana yang telah beliau ajarkan. Muhammad bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Di samping sholat wajib 5 waktu, kaum muslimin juga dianjurkan untuk mengajarkan sholat-sholat sunnah yang dilengkapi untuk melengkapi kekurangan pada sholat fardu. Selanjutnya ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Bu guru diktekan saja ya. Dengarkan dengan baik. Nomor 1, Nabi Muhammad mencium bau harum dari seorang yang bernama tanda tanya. Yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Lelaki yang apabila menoleh ke kanan ia tersenyum dan apabila menoleh ke kiri ia menangis. Yang ketiga, siapa sahabat Nabi yang diberi gelar As-Siddiq? Nah, silakan dikerjakan. Jika sudah selesai, bisa difotokan, kirim wapri Bu Guru ya, wapri Bulina. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Dipahami dengan baik ya. Jika sudah selesai, harap kirim tugasnya ke Bu Guru. Cukup sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.